Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emily Scott. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Palembang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan serangkaian praktikum tentang kelistrikan yang meliputi muatan listrik statis, arus listrik, tegangan listrik, energi listrik, serta uji bahan konduktor dan isolator. Mari kita mulai dari praktikum pertama. Muatan listrik statis. Tujuan dari praktikum ini yang pertama menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Alat dan bahan untuk melakukan percobaan ini yang pertama, tas plastik. Ini kain nilon, kain wol, dua buah bola pingpong, potongan kertas kecil, isolatif, benang, dan sisir plastik. Saya melakukan percobaan tentang muatan listrik statis. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa benda dapat memiliki muatan listrik setelah digosok. Di sini saya menggantungkan bola pingpong. Saya rekatkan di atas meja. Dan di sini saya buat dua bola pingpong kiri dan kanan untuk digosokkan di plastik dan kain wol dan nilon. Percobaan pertama, plastik digosokkan ke kain wol, lalu didekatkan ke pingpong. Nah, di sini menunjukkan bahwa bola pingpong terdorong menjauh dan berputar secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya muatan listrik statis pada plastik. Selanjutnya, plastik digosokkan dengan kain nilon. Kemudian saya dekatkan ke bola pingpong. Dan hasilnya bola pingpong kembali tertolak namun berputar lebih cepat dibanding sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa jenis bahan yang digunakan untuk menggosok mempengaruhi besar muatan listrik yang dihasilkan. Selanjutnya, sebuah sisir digosokkan ke rambut dan hasilnya potongan kertas tertarik dan menempel pada sisir. Ini membuktikan bahwa sisir yang digosok juga memiliki muatan listrik statis yang mampu menarik benda ringan. Alat dan bahan untuk melakukan percobaan arus dan tegangan listrik yang pertama ada lampu 12 volt, kabel penjepit merah dan hitam, serta ada 2 koin, ada baterai 1,5 volt. Di sini saya memakai 8 baterai. Yuk kita coba. Saya menggunakan 5 buah baterai yang disusun secara seri. Tegangan yang dihasilkan adalah 7,5 volt. Setelah rangkaian dihubungkan dengan lampu LED, lampu menyala redup. Hal ini menunjukkan bahwa arus listrik yang mengalir masih kecil. Saya menambahkan jumlah baterai menjadi 6 buah baterai dengan total tegangan 9 volt. Pada percobaan ini lampu menyala lebih terang dibanding sebelumnya. Ini menandakan bahwa arus listrik yang mengalir juga semakin. Kemudian saya menggunakan 8 buah baterai dengan total tegangan 12 volt. Hasilnya lampu menyala sangat terang. Ini menunjukkan bahwa semakin besar tegangan listrik, maka semakin besar pula arus yang mengalir. Dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah baterai yang disusun secara seri, tegangan akan semakin meningkat, arus listrik semakin besar, dan lampu akan menyala semakin terang. Percobaan ini untuk mengetahui bahan yang dapat mengantarkan listrik yang disebut dengan konduktor dan bahan yang tidak dapat mengantarkan listrik yaitu isolator. Di sini saya menggunakan kawat tembaga. Saat diuji dalam rangkaian, lampu menyala sehingga kawat tembaga termasuk bahan konduktor yang sangat baik dalam mengantarkan listrik. Selanjutnya saya menggunakan karet penghapus. Ketika dihubungkan ke rangkaian, lampu tidak menyala sehingga dapat disimpulkan bahwa karet penghapus merupakan bahan isolator. Selanjutnya air keran.
Saat diuji dalam rangkaian, lampu tidak menyala, sehingga air keran termasuk bahan isolator pada percobaan ini. Pada percobaan ini saya melakukan pengamatan tentang perubahan energi listrik menjadi energi panas. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 3 buah baterai 1,5 volt, kawat tembaga, dan korek api kayu. Sebelum arus listrik dialirkan, suhu awal tercatat sebesar 31 derajat Celcius. Kemudian rangkaian listrik dihubungkan sehingga arus mulai mengalir melalui lilitan kawat tembaga selama 4 menit. Setelah 4 menit dilakukan pengukuran kembali. Hasilnya menunjukkan bahwa suhu meningkat menjadi 37 derajat Celcius. Ini berarti terjadi kenaikan suhu sebesar 6 derajat Celcius. Selain itu, lilitan kawat terasa mulai menghangat saat arus listrik mengalir. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa energi listrik dapat berubah menjadi energi panas. Perubahan ini terjadi karena hambatan pada kawat tembaga menyebabkan timbulnya panas saat dialiri arus listrik.